Oke. Oke, sekarang kita mulai membuat use case diagram ya. Jadi kita mulai dari awal lagi pakai Enterprise Architect ya. Kita buka Enterprise Architect-nya. Nah, caranya tinggal kalian, ini dashboard awalnya ya. Caranya tinggal kalian klik File, New Project, terus kalian kasih nama, jadi tempat nyimpennya di mana, mau di drive B, drive C, atau drive manapun, ya, usahakan yang aman. Ya. Kemudian di file name ini kan nanti ada titik.eap ya. Nah, bintang.eap ya. Nah, itu kalian hapus bintangnya, kalian kasih nama, misalkan sistem apa? Sistem apa, Mas? Inventory. Satunya apa tuh? Yang punya? Hah? Monitoring. Satunya lagi? Peminjaman. Sistem peminjaman barang. Sarana ya sarana prasarana lah. Sarana prasarana Unagi misalkan. Udah, kalian klik save. Nah, nanti di sini kalian centang yang use case dulu. Yang use case. Kalian klik OK. Sebetulnya bisa tambah-tambah, tapi nanti satu-satu lah. Nah, use case ini bisa kalian klik tanda plusnya. Kemudian kalian klik use case model yang ada gambar orang sama buletan 2 di sebelah kanannya. Nah, ketika kalian double klik akan muncul defaultnya seperti ini. Jadi ada label-label. Ini kalian klik salah satu, Ctrl A del. Jadi bersih. Ya. Bersihin dulu. Ya. Kalau mau nyimpen kalian bisa menggunakan Ctrl S atau tombol diskette save current diagram. Ya, save current diagram yang ada di berarti ini icon ketiga dari kiri. Oke, yang pertama kali harus kalian buat adalah boundary-nya. Jadi boundary itu untuk menentukan ruang lingkup sistem kalian. Jadi ibarat rumah itu pagar kelilingnya itu boundary. Ya. Rumah kalian bertetangga dengan rumah teman kalian. Nah, boundary itu adalah pagar kelilingnya. Jadi pagar yang benar-benar pagar terluar kalian ya. Jadi muter depan, kiri, kanan, belakang. Nah, itu boundary. Kalian klik, kalian arahkan ke tengah, ya. Kemudian kalian kasih nama, misalkan namanya sesuai ya, sesuai dengan yang teman-teman buat. Di sini saya membuat sistem peminjaman sarana dan sarana prasarana gitu ya. Prasarana Unagi misalkan. Oke, tulisannya salah-salah dikit gak apa-apa, nanti kita betulkan. Nah, setelah kita membuat boundary-nya, kita menentukan aktornya. Aktornya ada berapa kemarin yang disepakati? 3 ya. Ini peminjaman ya? Ada berapa Pak? 3 itu apa aja? Admin, staff, nah, pengguna. Nah, 4 ya? Oke, staff. Ini staffnya staff peminjaman berarti ya? Staff peminjaman, kemudian aktornya ada lagi itu WR2 ya? Wakil rektor 2. Ini untuk monitoring ya di atas. Kemudian ada lagi pengguna. Pengguna ini bisa dosen, bisa mahasiswa ya. Ini mahasiswa kalau misalkan mau
pinjem apa ya, ruangan atau pinjem apa untuk kegiatan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, jadi admin, staff, wakil rektor, dan pengguna. Oke. Nah, tahap pertama yang perlu kita buat adalah kita harus membuat use case untuk login ya. Pertama kali kan semua butuh login. Nah, kita menggunakan prinsip subjek, predikat, objek ya. Subjeknya admin, predikatnya melakukan, benar ya. Objeknya login, benar ya. Subjeknya admin, predikat kata kerjanya melakukan ya. Objeknya login. Nah, berarti di sini melakukan login. Nah, relasinya apa? Kasih associate. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ingin membelokkan, garisnya kita select, kita klik kanan, bend line add cursor. Nah, kalian belokkan sesuai kebutuhan. Nah, kalau sudah, ya, teman-teman bisa hubungkan satu persatu, tapi kalau saran saya, kalian membuatnya per aktor. Jadi admin kalian beresin, staf peminjaman kalian beresin, pengguna kalian beresin, wakil rektor kalian beresin. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi miss, teman-teman. Atau tidak terjadi lupa ada satu use case yang tidak kalian gambar atau bagaimana. Nah, nanti resikonya di belakang ya, nggak ketahuan di awal juga. Oke, lanjut. Admin memilih menu utama. Menu utamanya ada apa aja? Memilih menu utama. Menu utamanya ada apa aja? Yuk, Mas, siapa itu Sulvan? Membuat laporan peminjaman. Wah, ini langsung terakhir ya. Membuat laporan peminjaman. Yang membuat laporan peminjaman itu stafnya atau adminnya? Stafnya ngapain? Oke, admin itu membuat laporan peminjaman, kemudian membuat apa lagi? Atau melakukan apa? Ayo. Mengelola keadaan atau inventory yang ada mengolah inventory barang. Ada barangnya yang ada enggak? Melihat data barang maksudnya. Ya. Apa? Apa ayo? Membuat laporan peminjaman, terus apa lagi? Ini belum saya hubungkan ya. Oke, kalau kalian pusing ya, kalian kerjain yang staffnya dulu. Staffnya ngapain aja? Iya, tahu memilih menu utama. Ya, apa ini? Staf peminjaman ngapain? Kalau login nggak usah ditanya ya, pasti login dia. Mengatur jadwal pengembalian. Awal peminjaman, kapan
melakukan peminjaman barang atau ya ya kan minjem itu yang berhak nginput kan staffnya kan. Nah, pengguna itu kan dia request ke staffnya dengan bukti misalkan pengantar dari pembina UKM atau mungkin dari dekan atau mungkin dari kaprodi, ya kan? Itu. Jadi fungsinya apa? Melakukan peminjam ya menginput atau melakukan peminjaman barang gitu kan. Menginput aja ya, menginput peminjaman barang. Ya. Terus apa lagi? Yo. Menginput pengembalian barang. Terus setelah itu apa lagi? Hmm? Itu kan sudah jadi satu dengan menginput peminjaman barang. Jadi ketika ada yang pinjem itu staff sudah info kan, ini harus kembali kapan dan kapan-kapannya kan. Gimana? Ya, itu kan informasi yang disampaikan secara langsung ya. Itu kan bukan sistem ya. Ya itu ada di dalam sistem sih. Aturan itu ada di dalam sistem juga. Jadi tolong dibedakan ya. Peraturan yang memang itu ada istilah gini loh. Dia masuknya proses bisnis dalam sistem atau tidak gitu loh. Ya, kalau dia memang itu ada proses bisnisnya dalam sistem, ya, kayak input peminjaman, input pengembalian, itu dicantumkan boleh dimasukkan ya, menjadi sebuah menu ya. Tapi kalau tidak ya, misalkan kayak saya mau ngasih tahu mahasiswanya nih atau dosennya nih yang pinjem, Pak harus kembali atau Mas harus kembali jam sekian, ya itu kan istilahnya di luar sistem. Karena diomongkan langsung kan, bukan interaksi di dalam sebuah sistem kan, seperti itu loh. Jadi dibedakan ya, mana yang masuk wilayah sistem, mana yang tidak. Gitu. Yo, apalagi yo? Menginput pengembalian barang itu kan nanti ada kondisinya kan. Nah, nanti dari kondisi itu bisa dibaca oleh sistem monitoring yang tadi dikerjakan sama si siapa itu? Yudi, nah, dikerjakan Mas Yudi. Nanti kan sistem monitoring itu fungsinya dia kan baca laporan peminjaman, laporan pengembalian, kondisinya bagaimana. Nanti kan dia akan melakukan pengecekan kan kemarin, ya kan pengecekan kondisi barang kan kemarin. Kondisi barang, kalau ada yang rusak, dia kan akan mengajukan perbaikan atau servis barang. Nanti wakil rektor 2 kan akan meninjau. Kalau memang harus diservis kan dia akan approval ya atau menyetujui servis ya. Nanti kan dananya kan turun dan seterusnya. Ya, gitu. Nah, di staf peminjaman ini ngapain aja? Nginput pengembalian, nginput peminjaman. Terus apa lagi? Menginput data apa? Pengguna atau peminjam? Pengguna ya, pengguna. Pengguna itu peminjam itu ya. Ya. Menginput atau memasukkan sama ya. Menginput data pengguna. Ya, pengguna. Kemudian dia juga bisa melihat data barang. Nah, terus ngapain aja tuh? Selain ini, ada lagi enggak?
4. Yakin? Yakin ya? Oh, ha. Ini telur-telurnya. Saya ngomong telur ya, karena ini bentuknya lonjong ya. Use case ini teman-teman, semakin banyak buderannya use case ini, berarti semakin banyak sekuen diagram yang kalian buat, karena satu telur ini sama dengan satu sekuen. Kurang lebihnya saya tidak bisa ngomong pasnya, tapi kalau memilih menu utama ini kan nggak dibuat sekuen ya, langsung yang dibuat sekuen kan membuat laporan peminjaman, melihat data barang, menginput data pengguna. Nah, ini semua yang akan dimasukkan, yang akan dibuat nantinya ke dalam sekuen. Sekuen kan menerangkan detail dari setiap proses. Berarti nanti menerangkan detail untuk menginput data pengguna itu seperti apa, ya. Di sekuen nanti kalian akan ketemu yang namanya boundary control entity. Nah, boundary itu apa, control itu apa, entity itu apa. Nah, ya nanti kalau activity diagram atau bisnis proses sendiri lagi ya, nanti kita kenal namanya partisi ya kan, kenal namanya activity, kenal decision, kenal inisial, kenal final dan seterusnya. Nah, oke, use case ya. Nah, ini ya menu-menu seperti ini ya, menu melihat data barang, menginput data pengguna, menginput peminjaman ya, atau menginput pengembalian. Ini semua harus dipilih atau boleh tidak dipilih? Yo, boleh tidak? Saya sebagai staf peminjaman, saya login, habis itu saya tidak ngapa-ngapain, logout, boleh tidak? Boleh. Nah, kalau boleh berarti dia connect, relasinya apa? Extend ya. Kalau harus dilakukan, misalkan kayak kalian narik duit di ATM, narik uang di ATM, habis masukin kartu kan kalian harus masukin PIN. Itu relasinya apa? Hah? Include. Nah, perhatikan penggambaran anak panahnya. Ya, extend itu kemana, include itu kemana, ya. Nah, kalau seperti ini, ya cara bacanya, staf peminjaman memilih menu utama, extend menginput pengembalian barang, ya, atau extend menginput pengembalian barang. Ya, artinya boleh dipilih, boleh tidak, teman-teman. Nah, kalau include itu wajib dipilih atau wajib dilakukan. Nah, kalau sudah kalian gambar melakukan logout, ya. Ya, nih. Relasinya pakai associate aja, ya. Oke, dah. Terus kita beresin yang punyanya admin. Admin bisa ngapain aja? Kalau staff itu menginput data pengguna, admin bisa ngapain? Melihat laporan peminjaman. Membuat laporan peminjaman atau melihat laporan peminjaman? Lah, yang membuat laporan peminjaman siapa? Laporan peminjaman sama laporan pengembalian mau jadi satu atau mau sendiri-sendiri? Jadikan satu. Oke, berarti nanti kalau misalkan ada yang pada saat pembuatan laporan ada yang belum mengembalikan, berarti status pengembaliannya dia masih belum dikembalikan kan? Oke. Yang membuat laporan siapa? Admin apa staff? Admin. Yakin? Yakin enggak? Staff itu katanya kan melihat data barang ya, jadi dia bisa tahu ada yang cari ini, bisa enggak dipinjem ya kan? Nginput data pengguna, ya kan, nginput kan tidak mungkin admin semua, dipasarkan staffnya kan, karena kan dia berhadapan langsung dengan pengguna-penggunanya. Nah, melihat data, menginput data pengguna, ya kan, menginput peminjaman, menginput pengembalian. Si admin apa? Melihat
Ya, data peminjaman atau laporan, melihat laporan. Yang melihat laporan pinjaman. Yang buat siapa? Kalau melihat kan berarti harus ada yang buat dulu. Jadi setiap hari Pak buat laporan Pak. Nambah lagi berarti Pak, 5. Oke, gini aja deh ya. Kalau kalian bingung ya, oke enggak apa-apa, menginput peminjaman barang ya, itu nanti laporannya bisa langsung ya. Jadi nanti kita buatkan melihat laporan. Jadi laporan itu tidak perlu di-create langsung, tidak perlu dibuatkan satu menu tersendiri membuat laporan, tapi bisa kita langsung klik lihat. Jadi dia langsung sistemnya membaca dari database-nya. Ya kan itu bisa. Nanti tinggal ditampilkan ke menu, ke sebuah tampilan menu ya. Berarti di sini apa nih? Saya urut dulu, urut. Melihat laporan data pinjaman. urut dari atas toh. Melihat data pengguna dulu kan, ya kan? Melihat data pengguna. Nah. Terus apalagi? Melihat laporan. Laporan peminjaman barang. Tambah apa lagi? Melihat laporan pengembalian barang. Udah ya. 3 doang atau ada lain? Kerusakan barang itu dimonitoring atau di mana? Oke, kerusakan barang. Kerusakan barang berarti jadi satu dengan laporan pengembalian ya. Nanti kan dia ada keterangannya kan. Keterangannya misalkan rusak apa, ya kan? Cacat atau mungkin hilang apanya, misalkan pinjem mic set atau apa gitu kan, hilang receivernya atau hilang apanya kan bisa jadi seperti itu. Oke. Hei. Jangan nyetel yang lain dulu, ayo. Wah, kok bisa bunyi apa itu? Notifikasi. Hapus aja ya. Ya, oke, yuk lanjut. Berarti ini extend semua ya. Nah, udah kita hubungkan admin dengan logout dulu. Kalian kerjanya rapi ya kalau bisa ya, supaya nggak ada yang ketinggalan. Takutnya itu kalau ketinggalan nanti. Ini kalau kalian nggak beresin per aktor ya, ntar kalian udah selesai gini, lupa kalian mau naikin admin ke logout. Ya kan? Padahal desain ini itu yang baca nanti adalah programmer kalian gitu loh. Jadi ya kalau di tempat kita itu kan Superman ya, jadi ya yang desain, yang ngoding ya segala macam ya, nanti ngetes juga. Ya, anggap aja kita ngomong yang benernya lah, jadi yang gambar sendiri, yang desain sendiri, yang ngoding sendiri. Nah, desain kalian tuh akan dibaca oleh programmer. Kan nggak lucu kan programmernya, lu ini adminnya login kok nggak ada logoutnya ya kan? Ya gimana coba ya. Rapi ya mainnya ya. Oke, lanjut. Ya. Wakil rektor. Ini ngapain aja nih? Yang pertama bisa login, Pak. Ya, login. Loh, iya tuh wajib dong. Terus dia bisa ngapain? Yo, wakil rektor. Ya, di sini memilih menu utama ya. Ini dikonekkan ke sini, associate ya, relasinya. Terus apa lagi nih?
mengkoordinasikan proses pengembangan. Mengkoordinasikan. Gimana mengkoordinasikan? Ayo, jangan ketinggian bahasanya ya, nanti nggak nyampe ya. Nah, melihat. Menerima hasil laporan peminjaman barang. Menerima, caranya menerima gimana? Melihat. Ya kan laporan tuh udah ada. Ya kan? Melihat. Apa? Laporan peminjaman barang. Benar ya? Melihat laporan peminjaman barang. Apalagi? Pengembalian enggak boleh lihat? Nah, laporan. Ya. Terus apa lagi? Lihat apa lagi? Ya, di sini kan melihat laporan peminjaman barang itu kan berarti wakil rektor bisa tahu ya. WR2 kan bisa tahu nih. Oh, yang minjem si A si B. Nah, tapi mungkin dari kode ini ya, dari kode apa? Dari kode penggunanya ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau tambah lagi ya tidak apa-apa, misalkan melihat data pengguna ya kan. Melihat data pengguna. Nah, itu bisa juga ya. Jadi data pengguna itu detail ya. Data pengguna itu jadi gini. Nanti yang masuk di apa itu di laporan peminjaman barang itu hanya kode pengguna saja. Siapa yang pinjam kode pengguna. Nanti kalau kalian mau tahu detailnya ya, yang minjem ini siapa, berarti itu berarti kan tinggal diklik aja ya. Nanti kan ngelink ke data penggunanya. Atau misalkan WR2 itu pengen tahu nih siapa saja sih yang sudah terdaftar sebagai pengguna atau istilahnya sudah melakukan ya peminjaman lah. Jadi kan kalau sudah melakukan peminjaman kan otomatis si penggunanya kan sudah diinput datanya kan. Bisa juga dia melihat data pengguna. Nah, seperti ini melihat data pengguna. Tinggal di extend. Ya. Karena ini kan sistem kan jadi satu kesatuan ya, sistemnya inventory barang, inventory sarana, monitoring sama peminjaman. Ya kan. Alurnya kan barang baru itu kan masuknya ke inventory semua dulu. Dari inventory kan nanti akan dilakukan akan ya dipinjam ya, dipinjam baru digunakan gitu di sistem peminjaman, ya, lewat sistem peminjaman. Kemudian nanti kalau sudah kan akan dilakukan monitoring secara berkala kan terhadap ya inventory yang kita punya kan, sarana prasarana yang kita punya. Nanti kalau ada kerusakan atau ada ya apalah, pokoknya perlu diperbaiki akan diperbaiki. Jadi sistemnya kita ada 3. Sebetulnya sistemnya 1, tapi itu modulnya ada 3. Oke, sudah? Lah pengguna ini ngapain? Saya sebentar, wakil rektor dilokotan dulu. Nah, masa dia bisa masuk nggak bisa keluar? Ya kan? Ini kan harus dikeluarin dulu nih WR-nya. Kalau enggak dia kan Punaki nggak punya WR nanti kalau seperti ini. Jangan gitu ya. Nah, keluarin dulu dia, suruh logout ya kan, jangan dalam sistem terus. Nah. Oke, lanjut pengguna. Pengguna itu bisa ngapain di dalam sistem peminjaman? Tadi kan kalian bilang aktornya ada 4, Pak. Nah, ada admin, benar ya? Ada staf peminjaman, ada WR, ada pengguna. Nah, pertanyaannya, pengguna itu ngapain di dalam sistem peminjaman?
Yang melakukan pengembalian barang kan stafnya. Ibaratnya begini nih, saya minjem barang, ya kan? Saya misalkan minjem apa ya, minjem handphone lah, minjem handphone ke bagian sumber bagian umum ya, bagian inventory ya. Misalkan yang jadi stafnya itu Mas Sulfan, Mas saya pinjem handphone Mas untuk kegiatan UKM ya. Oh iya Pak, eh, Bapak sudah terdata di sini sebagai pengguna, yang input kan stafnya juga kan Mas Sulfan. Nah, terus saya pinjamnya handphone, saya diinputkan. Handphone itu kan ada barcode-nya, misalkan ada barcode barang. Nah, barcode inventory, di-scan, masuk, yang minjem Pak Steve, ya Pak Stefanus. Tanggal minjemnya nginput enggak usah, kan udah otomatis by system. Ya kan, enggak perlu kita nginput tanggal. Ya. Terus, jamnya jam berapa juga sudah ada di sistem. Ya kan. Kembalinya jam berapa, lah itu nanti, atau kembalinya kapan, itu harus disetting. Jadi ada namanya peraturan kita. Misalkan HP ini harus kembali, atau misalkan waktu peminjamannya berapa hari, misalkan 2 hari gitu kan maksimal, ya sudah. Nanti waktu baliknya maksimalnya 2 hari itu. Ya. Kecuali kalau misalkan saya pas kembaliin ya, belum sampai 2 hari sudah saya kembalikan. Ya di pengembalian tinggal kamu lihat kondisinya, bagus, kamu cek, fungsinya masih berfungsi dengan normal, kamu kasih keterangan di pengembalian itu berarti kondisinya bagaimana, catatannya apa, udah klik kembalikan, jamnya otomatis, harinya otomatis, ya kan. Nama saya pun kan juga otomatis sudah nggak punya tanggungan gitu kan, by sistem kan sudah seperti itu. Nah pertanyaan saya, aktor pengguna ini perlu nggak di dalam sistem peminjaman? Perlunya apa? Kalau gimana? Nah, pertanyaannya begini, Mas. Pengguna itu berinteraksi dengan sistem tidak? Berinteraksi dengan sistem peminjaman tidak? Atau dia berinteraksi tapi lewat staf peminjaman? Nah, berarti perlu masuk enggak? Enggak, karena apa? Karena dia tidak berinteraksi langsung dengan sistemnya. Ya kan? Dia pinjem, yang nginputin siapa? Staf. Ngembaliin yang nginputin siapa? Staf. Ya kan? Ya memang kerjaannya staf begitu kan? Nah, si pengguna ini kan yang dibutuhkan siapa coba? Yang dibutuhkan apanya? Kan datanya kan? Bener nggak? Data si pengguna itu kan? Beratnya kalau kita ngomongin rental mobil itu yang lagi viral itu kan, rental mobil itu kan. Ya, kebetulan kota saya yang viral itu. Ya, tapi saya nggak gitu loh ya. Jadi pengguna ini kan ibaratnya kan ya yang minjem itu kan, tapi kan yang input di dalam sistem semua kan stafnya, gitu loh. Ya. Jadi jawabannya tidak, ya. Ini pengguna, ini berarti tidak usah dimasukkan, cukup. Nah, ini logout sudah, login sudah, ini ya. Oke, ada yang kurang? Cek. Sudah? Nah, kalau sudah begini kan beres. Use case untuk sistem peminjaman sarana dan prasarana Unaki clear. Ya kan? Enak toh. Susahnya di mana? Berapa menit? Bikin begini. Ayo. Ya kan? Gampang kan?